meme. Film dimulai dengan seorang pria bernama Pai Min yang berada di kapalnya dan sedang berlayar. Kemudian ia terbangun dari turunnya karena mendengar suara berisik dari laut. Ia pun mengecek keadaan di luar dan ternyata tidak disangka-sangka ada tornado segede gaban muncul dari kejauhan. Tornado itu pun mendekati kapalnya yang membuat Pai Min tak berdaya diterpa oleh angin yang sangat kencang. Ketika sedang terkapar tak berdaya, tiba-tiba Pai Min dikagetkan dengan kemunculan sosok makhluk yang sangat aneh. Dan film pun dimulai. 10 jam yang lalu, Pai Jem sang ilmuwan cuaca sedang kebingungan karena ia menemukan tornado yang aneh dan tidak biasa. Kemudian muncul berita di televisi kalau tornado sedang mendekati kota yang tidak disebutkan kota apa. Ukuran dan jumlah tornado sangat lain dari biasanya. Dan BMKG akan segera menyelidiki fenomena alam ini secepatnya. Budi, temannya Pai Jem, santai dan tidak menghiraukan tornado tersebut. Tapi Pai Jem sangat khawatir kayak orang setanan karena badai ini badai non musiman dan terdapat cahaya yang muncul di segitiga Bermuda. Budi pun tetap tenang dan memberitahu Pai Jem agar nggak usah khawatir. Berita pun mengatakan lagi kalau tornado tersebut mengganggu biota laut, tapi para nelayan mendapatkan ikan yang sangat banyak sampai memecahkan rekor sehari-hari. Mendengar kabar itu, Pai Jem langsung panik dan menyuruh Budi untuk berkemas-kemas. Tapi Budi jelas nggak percaya dengan Pai Jem dan ia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Pai Jem pun menjelaskan ia telah melacak kondisi segitiga Bermuda tersebut selama 20 tahun dan akan ada sesuatu yang muncul. Tapi Budi lagi-lagi nggak percaya dan mengatakan kalau temannya pernah mengatakan alien akan datang. Pai Jem pun segera menelpon Travis yang merupakan teman yang bekerja sebagai direktur di FEMA atau lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengurusi bencana di Amerika Serikat dan segera mengabarkan hal yang menurutnya janggal tersebut. Scene berpindah ke sebuah kafe dengan 3 orang perempuan cantik bernama Tina, Puji dan Pamela atau Mela yang sedang mabar atau makan bareng, di mana Mela adalah seorang agen FBI sementara Tina dan Puji adalah Interpol. Mereka mengincar seorang penjahat kelas kakap bernama Clive. Mereka menyamar sebagai perempuan nakal yang akan berkencan dengannya lalu menangkapnya. Clive pun menelpon Mela untuk segera melakukan hal tersebut dengan waktu yang tempat yang telah disepakati. Tapi tiba-tiba ruangan kafe bergetar dan membuat orang-orang panik. Pai Jem pun segera melaporkan temuannya itu ke Jenderal Wilson dan menjelaskan bahwa bencana besar akan segera terjadi. Jenderal Wilson tentu nggak percaya dengan kata-kata dari Pai Jem dan mengatakan bahwa Pai Jem dulu pernah dikeluarkan dari MIT atau Universitas Riset Swasta ternama di Cambridge, Amerika Serikat karena plagiarisme atau nyontek. Pai Jem tetap kekeh bahwa akan segera terjadi bencana mengerikan karena perubahan pasang surut dan medan magnet di segitiga Bermuda. Travis, sang direktur FEMA, pun membela Pai Jem karena ia merupakan orang terpintar di MIT dan akan sangat membantu pemerintah untuk mencegah dari kerugian besar karena bencana yang akan terjadi. Pai Jem pun lanjut menjelaskan tentang keanehan yang terjadi pada tornado yang muncul di segitiga Bermuda. Anak perempuan Jenderal Wilson yang bernama Siti membantah klaim dari Pai Jem karena tekanan udara di segitiga Bermuda sangat mudah untuk membentuk tornado. Tapi Pai Jem masih ngayal. Tornado itu muncul karena aktivitas seismik dan medan magnet. Siti pun langsung membantahnya lagi. Pai Jem pun tidak mau kalah dan menjelaskan lagi, kemudian menyuruh mereka semua untuk mengungsi. Pai Jem kemudian menjelaskan lagi kayak orang ngelantur karena aktivitas magnetik yang tidak normal di segitiga Bermuda, maka akan muncul makhluk besar yaitu monster jadul atau monster prasejarah seperti penyu, dinosaurus, buaya raksasa, dan lain-lain yang berasal dari 100 atau puluhan tahun yang lalu. Jenderal Wilson pun langsung ngamuk karena mendengar cerita dongeng dari Pai Jem yang sangat tidak realistis. Ia pun menyuruh Travis untuk mengusir Pai Jem dan menyuruh Travis untuk memberikan peringatan standar dengan menutup pintu dan jendela kepada semua orang. Travis pun ngamuk, tapi Jenderal pun semakin ngamuk dan segera menyuruhnya untuk minggat. Tapi tiba-tiba These spouts are only a fraction what you need to worry. Travis pun kecewa dengan Pai Jem karena menganggap ia membuat lelucon dengan kata monster saat berbicara dengan Jenderal Wilson. Pai Jem pun tidak terima karena ia telah meneliti selama 20 tahun untuk hal ini dan kondisinya akan selalu tambah buruk. Mela pun berjalan masuk ke hotel dengan sangat anggun dilengkapi wig putihnya dan ia pun bertemu dengan Clive, si penjahat kelas kakap. Tak lupa Mela juga memberikan sebuah karet putih transparan untuk memenuhi hasrat Clive dengan maksimal. Tina dan Puji pun ikut mengikuti Mela. Sementara itu
itu, berita terus menyiarkan tornado yang semakin besar. Si reporter wanita cantik berbaju kuning ini sudah diperingatkan oleh rekannya untuk segera menjauh. Tapi ia merasa kalau badai ini merupakan kesempatan untuk menambah reputasinya. Travis dan Paijem pun sedang berdebat panas di mobil. Paijem ingin agar segera sampai ke pantai, tapi Travis harus ke bandara untuk lanjut bekerja. Clive dan Mela saling enak-enak berdua di kamar, dan tiba-tiba dua temannya Tina dan Puji pun datang untuk menangkapnya. Clive pun tidak gentar oleh agen FBI dan Interpol ini karena ia mengaku memiliki koneksi di seluruh dunia dan belum pernah dipenjara sama sekali. Mela pun segera menelpon rekannya untuk segera melaporkan bahwa mereka telah menangkap Clive. Tapi karena situasinya yang sulit dan lagi ada tornado, maka ia tidak bisa sampai tepat waktu. Mbak-mbak presenter Kucluk ini pun terus-menerus menyiarkan berita dengan riang gembira, yang padahal tornado telah sampai di belakang mereka hanya demi cuan. Pak kameramen dan kru lainnya pun segera mundur untuk menyelamatkan diri. Terlihat tornado semakin mendekat, tapi si presenter malah diem gak ngapa-ngapain dan gak kabur loh. Tornadonya pun juga terlihat membawa para hiu yang sangat tidak realistis, dan terjadilah tornado setan tersebut terus menuju kota dengan kecepatan tinggi. Karena tahun ini di FEMA ada pemilu, maka Travis berpikir dengan membunuh para monster akan meningkatkan reputasinya dan akan dipilih lagi. Paijem pun diusir oleh Travis dari mobilnya, dan ia pun kini sendirian lontang-lantung gak tahu mau kemana. Alarm hotel berbunyi, tanda bahaya yang sedang mendekat. Cody sang security pun segera memberhentikan dan memberitahu customer untuk tetap berada di hotel karena ada hiu, buaya, dan para monster prasejarah di luar. Tapi orang-orang tetap ngeyel dan tentu nggak percaya dengan omongan Cody. Mereka pun langsung kabur meninggalkan hotel. Mila dan kawan-kawan pun datang, tapi Lara sang HRD pun langsung melarangnya. Mila dan kawan-kawan pun ingin keluar tapi tidak bisa karena pintu sudah dikunci karena terlalu berbahaya. Lara sang HRD pun langsung kejang-kejang karena asmanya kambuh. Karena Puji menodongnya dengan bedil, Lara sang HRD pun tambah ketakutan, menggigil, kejang-kejang, dan meninggoy. Paijem pun segera berlari menuju ke gedung yang masih buka untuk menghindari serangan-serangan hewan prasejarah yang mulai bermunculan. Sang manajer hotel, Dono, pun datang. Setelah tidur siang selama 2 jam, ia kaget sekaget-kagetnya karena kekacauan yang telah terjadi. Ia bertanya kepada Cody apa solusinya, tapi Cody pun juga nggak tahu gimana solusinya. Paijem terus berlari dan memberitahu orang-orang agar jangan lewat jalan yang salah, dan ia sampai ke depan hotel. Tapi pintu terkunci dan Cody tidak mau membukanya karena ia telah berjanji untuk tidak lagi membuka pintu setelah kejadian orang-orang kabur tadi. Akhirnya Cody pun membiarkan Paijem masuk ke hotel. Tapi tiba-tiba ada seekor kepiting raksasa CGI ingin mencoba masuk ke dalam hotel. Tapi menurut Cody dan Dono, kaca hotel yang sangat mantap membuat bahaya tidak bisa masuk. Paijem pun saling berkenalan dengan Dono, Cody, dan Kelly, sang kepala petugas hotel. Paijem pun ditanya oleh Kelly tentang keahliannya, dan ia pun menjawab kalau keahliannya adalah untuk menangani badai tersebut. Kelly kemudian menunjukkan ke Paijem tentang berita lokal yang telah ia rekam sebelumnya. Dono bertanya ke Paijem kenapa ilmuwan bisa sampai sini, dan Paijem menjawab kalau ia telah ditipu oleh temannya saat dalam perjalanan. Sebenarnya Paijem ingin melaporkan hal ini ke presiden, tapi malah kena tipu. Paijem menjelaskan kalau tornadonya mengikuti sumbu non-magnetik dan akan terpecah, dan ini merupakan tornado yang tidak biasa, yang tidak terpengaruh oleh model iklim kecuali dihentikan. Clive terus diawasi oleh Mela dan kawan-kawan. Tina pun ketakutan setengah mati karena telah melihat kepiting raksasa CGI tadi. Clive pun mau bicara tapi nggak bisa, dan tiba-tiba Shit! What the hell are you doing? ada Titan gurita di belakang mereka. Paijem pun mengatakan untuk segera mengikuti sang pelacur pemarah atau Mela karena ia mempunyai bedil sebagai perlindungan. Dono pun meminta agar Clive dilepaskan karena ia bisa membantu mereka dalam situasi ini. Dan Mela pun tidak terima jika ia dipanggil pelacur. Dan ia pun menjelaskan kalau ia merupakan seorang agen FBI dan kedua temannya adalah Interpol. Dan Clive adalah seorang penjahat kelas kakap yang sangat diincar. Kelly pun ikut menjelaskan kalau Paijem adalah seorang ilmuwan yang penting yang mengetahui solusi dari badai ini. Mela pun bertanya ke Paijem gimana cara mengatasi badai ini, dan Paijem pun menjelaskan kalau ini bukan badai biasa dan terbentuk di segitiga Bermuda, dan karena ia telah mempelajari geografi selama 20 tahun, ia tahu kalau makhluk prasejarah itu ada, tapi tidak ada yang mempercayainya. Ia ditertawakan oleh semua orang karena telah mengatakan hal tersebut. Ia menjelaskan lagi kalau banyak monster ganas di luar gedung. Scene beralih ke Jenderal Wilson dan anaknya Siti yang panik karena tidak percaya dengan omongan
harapan Pai Jem yang menjadi kenyataan. Tapi Jenderal dengan angkuhnya mengatakan bahwa badai ini bisa ditangani. Dan tiba-tiba Monsters Matt were sangat realistis. Pai Jem, Mela, Dono, dan Kotik pun lanjut berdiskusi untuk mencari solusi. Karena badai ini adalah badai elektromagnetik, maka semua peralatan elektronik menjadi rusak. Dan satu-satunya jalan adalah dengan radio gelombang pendek. Kotik mengatakan bahwa di lantai atas menara hotel ada radio yang masih disimpan. Pai Jem mengatakan itu bagus. Tapi kalau mau mengirim pesan, harus ada kata sandi pemerintah. Tina dan Puji pun disuruh mendekat untuk membantu Pai Jem. Tapi diam-diam Clive yang sedang tidak dijaga ya kabur. Karena Travis telah mudar, Pai Jem teringat ia masih mempunyai budi untuk bisa mendapatkan kata sandi pemerintah tersebut. Budi pun terjebak di atas mobilnya, ditemani para hiu yang ramah. Lalu Clive pun gantian menyandera Puji dan menyuruh Kotik untuk ikut dengannya. Sekelompok kepiting raksasa CGI pun mengepung hotel tersebut. Tiba-tiba Dono pun menyuruh untuk segera pergi ke tangga di menara sebelah barat dan naik ke lantai 5. Tapi bukannya ikut, Tina malah sok jagoan mengorbankan dirinya karena ingin ngekill kepiting CGI tersebut. Pai Jem pun mengatakan bahwa kepiting tersebut akan mudar jika ditembak matanya. Tina pun langsung beraksi dengan bedilnya untuk melumpuhkan para kepiting CGI. Ia pun mengendap-endap seperti sedang berperang, tapi malah ia terjebak di lift yang tidak berfungsi dan langsung jadi santapan kepiting CGI. Mela dan Pai Jem pun bergegas menolong Tina, tapi Dono dan Kelly lanjut ke menara. Pai Jem segera menghentikan Mela karena tidak mungkin untuk menyelamatkan Tina karena para kepiting CGI yang sangat kuat. Scene berpindah ke Clive yang sedang menyandera Puji dan Kotik. Clive pun menyuruh Puji dengan radionya untuk segera menghubungi militer agar orang-orang bawahannya bisa menjemputnya. Dan tak disangka Puji kemudian memberikan bedilnya ke Kotik jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan Kotik pun memerintahkan Puji untuk segera memberikan radionya ke Pai Jem. Dono, Kelly, Mela, dan Pai Jem sampai ke lantai 5 hotel. Dan pada mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi, Kelly mengatakan kalau Pai Jem seharusnya membuka forum untuk mengantisipasi bencana ini. Mela menyuruh mereka untuk berjalan di belakangnya karena ia mempunyai bedil. Puji bergegas untuk memberikan radionya ke Pai Jem. Tapi tiba-tiba ia melihat temannya Tina yang sudah mudar. Ia pun panik dan Clive gantian disandera oleh Kotik. Ia berniat untuk menyiksa Clive dengan perlahan. Tapi tak disangka How much I'm gonna enjoy my greatest hits on you. buaya CGI ganas tadi langsung mengejar Puji habis-habisan. Puji pun kejang-kejang dan ketakutan setengah mati karena bingung harus berlindung kemana. Padahal itu ada pistol loh, tapi koplaknya malah nggak dipakai untuk nembak. Puji koplak pun berhasil lolos dari buaya ganas tersebut. Bukannya segera turun, Puji koplak malah diam di tempat. Yang akhirnya syukur kapokmu kapan. Admin malah jadi gergetan guys karena kelakuan Puji koplak ini. Pai Jem pun segera mengambil radionya dan Mela pun juga segera menembak buayanya. Tapi sayangnya rip Budi pun hanya bisa pasrah nggak tahu harus ngapain di atas mobilnya. Mela pun ketakutan dan lelah karena melihat teman-temannya mudar satu persatu. Dono juga lelah karena kejadian tersebut. Lalu menyuruh mereka untuk segera pergi ke terowongan. Yang terowongan tersebut terhubung dengan pangkalan militer. Dono pun menuliskan peta di tangannya. Mela dan Dono pun pergi ke terowongan. Pai Jem dipuji-puji oleh Kelly. Kelly mengatakan bahwa di kampus tidak ada yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan sekalian dengan teori konspirasi. Dan ia tidak menyangka bahwa hal ini bakal terjadi. Pai Jem mencoba menghubungi Budi, tapi nggak ada respon. Tornado pun semakin menggila dengan membawa jutaan monster yang kejam dan jahat. Pai Jem menghubungi Budi lagi dan kali ini bisa nyambung. Budi pun mengatakan bahwa ia percaya semua yang dikatakan oleh Pai Jem. Pai Jem menyuruh Budi untuk mengambil kode rahasia pemerintah di tasnya. Pai Jem menyuruh Budi untuk memutar frekuensi radio sesuai kode frekuensi, kemudian memasukkan kode pemerintah untuk membuka jalur komunikasi bebas hambatan dan segera mencari bantuan militer untuk membombardir para makhluk anomali tersebut. Pai Jem dan Kelly pun kegirangan karena telah berhasil mengirim pesan ke Budi. Tapi Dono diserang dan dililit oleh ular piton raksasa dan tidak bisa bergerak. Mela berusaha untuk menembak, tapi rip aim terus. Dan akhirnya
Dono pun berhasil selamat dari si ular, tapi tiba-tiba Dono diserang oleh sekelompok anomali laba-laba kecil yang beracun. Pai-Jem dan Kelly pun menyusul Mela untuk pergi ke terowongan dan malah menemukan air yang penuh hiu. Mereka pun bertemu dengan Mela dan Kelly pun auto kaget setengah mati karena Dono muter dan Mela malah membawa tangannya karena ada petunjuk jalannya tadi. Lalu muncullah seekor hiu megalodon yang sangat besar. Mela menyuruh Pai-Jem dan Kelly untuk segera kabur ke menara. Pai-Jem malah ingin menolong balik Mela tapi dibantah Kelly karena Mela ingin menemui mereka nanti di menara. Mela pun duduk manis di dekat sang hiu megalodon tersebut dan tiba-tiba ada seekor buaya raksasa yang sudah tidak ingin hidup mendekatinya dan tentunya ya dimakan. Mela pun melihat peluru di bedilnya yang kosong dan berkata pelurunya tinggal 2 yang jelas-jelas itu kosong loh, dan ia pun langsung mengendap-endap di sebelah hiu megalodon tersebut. Pai-Jem pun mendapat kabar dari Budi karena Budi telah berhasil mengabarkan kepada militer dan segera mendapat bantuan secepatnya. Tapi Tolong aku! Kelly pun turut berduka cita karena Budi telah mudar. Pai-Jem pun berkata kalau ia awalnya benci berkomunikasi dengan orang-orang karena tidak ada yang percaya dengan omongannya. Dan sekarang terbukti bahwa ia telah benar. Mereka pun berpelukan. Tapi Not me. No. Duar, meme! Kelly pun ikutan mudar di depan mata Pai-Jem. Mela berhasil sampai ke atap dan bertemu dengan Pai-Jem. Pai-Jem mengatakan ke Mela kalau Kelly telah mudar dan merasa sangat kehilangan karena baru saja bertemu Kelly malam tadi yang membuatnya menjadi orang yang berharga. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Right side. Mela pun bertemu dengan Clive lagi dan gantian menyandranya. Tapi anehnya, Pai-Jem yang sudah tertembak di kepala masih hidup. Clive yang sangean pun mau ngekill Mela, tapi Mela harus mau membuka semua pakaiannya. Pai-Jem pun muncul dan langsung menghadangnya dan perkelahian pun tidak terelakkan. Mela gantian menodongkan bedil ke arah Clive, tapi tiba-tiba Tie me up again. Bollocks. gendang telinga Pai-Jem pun pecah karena perkelahian tadi dan ia pun tidak bisa mendengar. Kemudian mereka berdua bertemu lagi dengan buaya CGI raksasa. Mereka pun kabur menuju menara dengan Titan Gurita yang terus mengikutinya. Pai-Jem kecapean karena gembrot dan tidak pernah olahraga. Mela segera menghubungi militer untuk meminta bantuan. Pesawat militer CGI pun datang dan segera menolong mereka. Tapi kok dikit banget pesawatnya ya? Malah hampir nggak kelihatan. Pai-Jem pun mendapat pesan dari militer yang akan segera menyelamatkannya dan menyampaikan pesan kalau presiden, entah presiden siapa, berterima kasih kepadanya. Mela menyebut kalau Pai-Jem adalah pahlawan besar, tapi Pai-Jem selamat, mereka berdua saling berpelukan dan film pun tamat. Sungguh film yang kocak dan membagongkan.